Hidup. Mereka bilang ini adalah sebuah kesempatan. Ada yang bilang ini adalah hadiah, tapi bagiku ini adalah kutukan. Lorong gelap tanpa cahaya dan jalan keluar. Terkadang aku berpikir untuk mengakhiri semuanya karena aku takut pada kesalahanku akhirnya aku hanya jadi beban bagi semua orang. Tapi ibuku bilang semua itu harus dicoba. Akan ada akhir dari setiap yang kita mulai, ada bangkit dari setiap kali kita jatuh, dan ada berhasil di tiap kali kita gagal. Kita tidak tahu kapan tekanan hidup akan tiba-tiba datang. Siap tidak siap, kita harus menerimanya dan mengolahnya dengan baik. Aku sadar, aku tidak ditakdirkan menjadi orang yang spesial dalam menjalani hal apapun. Ini gua ada tugas kelompok pendidikan. Ada begitu banyak tantangan, bahkan ketakutan berlebihan itu sendiri pun. Aku tidak tahu dari mana datangnya dan menguasai diriku. Seketika itu juga, aku teringat kembali kata ibuku. Kalau semua itu harus dicoba. Akan ada akhir dari setiap yang kita mulai, ada bangkit dari setiap kali kita jatuh, dan ada berhasil di tiap kali kita gagal. Aku bertahan setiap hari, mencoba memulai hari tanpa emosi dan perasaan. Energi yang dulu selalu kumiliki, kian hari semakin terkuras. Aku pergi ke kampus dengan memasang wajah terbaikku. Aku berusaha sangat keras agar tidak mengecewakan orang tuaku, dosen, bahkan teman-temanku. Selamat pagi semuanya. Pagi Pak. Minggu depan kita akan ada presentasi. Siap tidak siap, kalian harus udah siap dengan materi-materinya. Saya nggak bisa toleransi buat hal-hal yang nggak ada yang siap dan nilai kalian akan terancam jika kalian tidak mengerjakan presentasi tersebut. Bisa dimengerti? Bisa banget. Bagi yang lain, ini tugas. Bagiku, ini ketakutan. Aku sadar, betul jika selain pendidikan, pekerjaan juga jadi salah satu hal yang aku jalani setiap harinya. Yap, aku bertemu dengannya lagi. Target, deadline, dan cepat. Tolong buatkan laporan keuangan ya. Baik Pak. Oh iya, hari ini ya, saya tunggu hari ini. Tapi Pak, Udah kamu kerjain aja. Kamu yakin bisa nyelesain laporannya sekarang? Teringat seru suaramu menepis keraguan, namun dewasa. Sebagai seseorang yang menanggung mimpinya sendiri, aku sadar, betul jika selain pendidikan, pekerjaan juga jadi salah satu hal yang aku jalani setiap harinya. Yap, aku bertemu dengannya lagi. Target, deadline, dan cepat. Sakit yang tak sirna, harapan akan gada, berputar arah.
Kak, aku mau cerita deh. Hari-hari ini aku ngerasa kayak capek banget. Senin sampai Jumat kerja, Sabtu sampai Minggu kuliah dan nugas. Kayak semua tuh dikejar-kejar sama waktu. Tenang, wajar kok capek. Kamu lagi ngejalanin 2 hal besar sekaligus. Kerja iya, kuliah iya, siapapun pasti kewalahan. Tapi deadline kampus numpuk, bos minta ini itu. Aku tuh kayak ngerasa, masa iya aku bakal terus-terusan kayak gini? Kamu kuat sejauh ini bukan karena terpaksa sih, tapi karena kamu punya tujuan. Cuma ya manusia juga butuh istirahat. Nggak apa-apa banget kalau kamu berhenti sebentar buat napas. Kadang iri aja gitu sama orang-orang yang bisa santai-santai kapan aja tanpa harus berpikir dikejar-kejar sama waktu. Rasa iri itu manusiawi, tapi ingat ya, perjalanan kamu itu beda. Kamu lagi bangun masa depan pelan-pelan, dan kamu nggak sendirian kok. Aku di sini. Kalau kamu perlu cerita, cerita aja ke aku. Oh, makasih banyak ya Kak. Aku senang deh bisa berbagi sama kamu. Sekarang aku mau semangat lagi buat ngerjain deadline dan tugas dari bos itu. Oke, kapanpun kita jalanin pelan-pelan. Capek boleh, tapi jangan nyerah ya. Siap. Aku sangat paham jika tidak semua yang berkilau itu emas. Hatiku sebenarnya hancur karena beberapa momen yang seharusnya aku bisa habiskan waktu untuk bersantai dengan teman-temanku malah harus kupakai untuk melawan berbagai tekanan. Kalau bukan karena masa depanku, mungkin aku akan tinggalkan semuanya. Kita tidak tahu kapan tekanan hidup akan tiba-tiba datang. Siap tidak siap, kita harus menerimanya dan mengolahnya dengan baik. Aku sadar, aku tidak ditakdirkan menjadi orang yang spesial dalam menjalani hal apapun. Ada begitu banyak tantangan, bahkan ketakutan berlebihan itu sendiri pun. Aku tidak tahu dari mana datangnya dan menguasai diriku. Seketika itu juga, aku teringat kembali kata ibuku. Kalau semua itu harus dicoba. Akan ada akhir dari setiap yang kita mulai, ada bangkit dari setiap kali kita jatuh, dan ada berhasil di tiap kali kita gagal.